Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Arviandi Darsudin. Di sini saya akan mempresentasikan assessment center. Dalam presentasi ini saya akan membawakan 3 topik. Yang pertama mengenai assessment center itu sendiri, yang kedua mengenai product manager, dan yang ketiga mengenai metode yang digunakan untuk merekrut seorang product manager. Yang pertama itu assessment center merupakan proses untuk mengukur kompetensi seseorang melalui rangkaian teknik seperti tes psikologi, simulasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan interview berbasis perilaku dengan tujuan untuk menggambarkan perilaku dengan kriteria kompetensi yang akan dibandingkan dengan nilai ideal suatu organisasi. Atau assessment center juga dapat dikatakan sebagai metode untuk menilai seseorang di masa depan. Yang kemudian ada jenis-jenis assessment center. Yang pertama ada tes psikometri, yang kedua ada simulasi, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada observasi, yang kelima ada role play, dan yang keenam itu ada case study. Kemudian yang ketujuh ada presentasi, yang kedelapan ada tes proyektif, yang kesembilan ada leaders group discussion atau LGD, dan yang terakhir itu ada in-tray atau in-basket. Kemudian kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu product manager. Product manager merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu produk sepenuhnya. Karena mengelola sepenuhnya, maka seorang product manager juga sudah mulai menentukan roadmap dari produk tersebut di samping mengerjakan proyek. Tanggung jawab seorang product manager itu ada 4. Yang pertama adalah mendefinisikan strategi dan roadmap sebuah produk. Yang kedua, menentukan spesifikasi produk dengan rinci. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tim lain seperti engineering, finance, customer service, dan lain-lain untuk mengembangkan produk. Dan yang terakhir, memantau performa produk dan menentukan area yang perlu dibenahi oleh produk tersebut. Karena keempat tanggung jawab yang dipegang oleh product manager, maka seorang product manager sangat dibutuhkan di dalam perusahaan startup. Selanjutnya ada jenis-jenis product manager. Yang pertama itu ada operasional. Operational product manager bertanggung jawab atas hal-hal yang sifatnya operasional, misalkan pembuatan internal tool untuk mendukung operasional sehari-hari sebuah produk. Kemudian yang kedua ada future PM yang bertanggung jawab atas apa yang dilihat oleh pengguna produk, misalkan bagaimana penentuan alur pembelian produk dan membuat fitur-fitur baru untuk pengguna. Kemudian yang ketiga ada business to business PM. Business to business PM ini mirip dengan future PM, tetapi bedanya di sini fokusnya bukan ke pengguna, tetapi ke korporat yang bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian ada kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Yang pertama itu pemahaman yang mendalam akan produk yang dikelolanya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik, karena seorang product manager banyak berkomunikasi dengan tim dan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada kemampuan membagi waktu, dan yang terakhir kemampuan berkata tidak. Kemampuan berkata tidak dibutuhkan oleh seorang product manager karena dalam praktiknya seorang product manager akan mendapatkan banyak sekali masukan, kritik, atau informasi-informasi bug dari pengguna. Jadi tidak semua informasi tersebut dapat diiakan oleh product manager, sehingga product manager ini harus bisa berkata tidak juga. Dan yang terakhir adalah teknik untuk merekrut product manager. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini merupakan metode yang paling umum yang digunakan dalam merekrut suatu jabatan. Jadi asesor di sini dapat mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dan sudah disusun sebelumnya kepada asesi untuk mengetahui kompetensi dari si asesi tersebut, apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau tidak. Dan yang kemudian ada metode assessment role play, teknik role play, yang merupakan kegiatan di mana subjek bermain peran sebagai suatu karakter dalam setting tertentu. Dalam assessment center role play merupakan salah satu simulasi yang mengharuskan para asesi bermain peran serta merespon terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan skenario yang telah disusun. Alasan penggunaan teknik role play di sini kembali lagi melihat keempat kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Jadi semua kemampuan tersebut dapat dilihat ketika asesi dan asesor atau penilai itu bermain sebuah role play. Jadi misalkan saja di dalam
role play tersebut, ACC diminta untuk menjadi seorang presenter yang mempresentasikan sebuah produk ke perusahaan lain dengan tujuan mengajak perusahaan tersebut untuk bekerja sama. Waktu yang dibutuhkan biasanya dalam menjalankan sebuah role play ini sekitar 10 menit. Dan sebelum itu, asesor akan memberikan sebuah skenario kepada ACC dan ACC dipersilakan untuk mempersiapkan dirinya selama 15-30 menit. Dan ketika roleplay tersebut sedang berlangsung, asesor juga mencatat semua perilaku yang timbul dan melakukan sebuah observasi ke ACC tersebut. Sekian presentasi mengenai Assessment Center dan Product Manager. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.